Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kewajiban pekerja dalam penerapan K3. Perkenalkan, nama saya Fatia Tarik Andena dengan NPM 2304 1050 165. Baiklah, perkenalkan nama saya Tsunami dengan NIM 2304 1050 117. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan adapun dari beberapa komponen APD tersebut. Yang dimana APD itu adalah alat pelindung diri. Salah satunya itu adalah helm. Ya, manfaat dari helm tersebut adalah melindungi kepala dari benturan, dari kejatuhan benda yang berdampak tinggi. Selanjutnya ada itu kacamata, yaitu kegunaan dari kacamata tersebut adalah mencegah percikan kimia, debu ataupun serpihan logam yang akan masuk ke dalam mata kita. Selanjutnya itu adalah masker, yang dimana kegunaan masker itu adalah melindungi pernapasan kita dari debu, dari gas-gas kimia yang bakalan terhidup ke saringan hidung kita, saringan pernapasan kita. Berikutnya adalah sarung tangan, yang dimana sarung tangan itu adalah melindungi tangan kita ketika saat kita bekerja melindungi tangan kita dari saat bekerja itu adalah luka panas ataupun bahan kimia yang bakalan kita akses untuk dalam saat bekerja. Selanjutnya itu adalah sepatu, yang dimana kegunaan sepatu itu adalah mencegah kita cedera akibat tertimpanya benda-benda berat ataupun terkena benda yang tajam ketika saat kita melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya ada itu rompi reflektif. Gunanya adalah untuk membantu pekerja terlihat dari daerah minim cahaya atau dari lalu lintas kendaraan yang bakalan mengakibatkan fatal pada diri sendiri. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami, yang dimana mengapa pekerja wajib menaati aturan K3, yaitu terbagi ada beberapa poin. Di antaranya aturan K3 yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari kecelakaan, penyakit akibat kerja, serta kerugian material. Yang dimana untuk melindungi tenaga kerja dari kecelakaan itu adalah terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti halnya jatuh dan sebagainya. Nah, selanjutnya ketiga, memastikan kondisi lingkungan kerja tetap aman, nyaman, dan sehat, yang dimana dikategorikan dengan kondisi lingkungan kerja tetap aman, yaitu bertujuan agar bagi masyarakat yang lain tidak berdampak terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan ketika si pekerja terjadi suatu kecelakaan. Nyaman, yang dimana nyaman itu adalah agar masyarakat yang lain tidak terganggu dari hal ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Yang poin ketiga, dengan menaati aturan ketiga, pekerja ikut menjaga produktivitas perusahaan, karena kecelakaan kerja dapat menurunkan kinerja dan menambah biaya. Yang dimana maksud dari poin ketiga ini, menaati aturan ketiga itu bertujuan ketika si pekerja menaati peraturan pada K3 tersebut, maka untuk resiko kecelakaan tersebut berdampak sangatlah kecil bagi si pekerja. Yang poin keempat, berikutnya adalah poin keempat, ketaatan terhadap K3 juga merupakan bentuk kepatuhan hukum sebagai pemerintahan mengaturan K3 melalui undang-undang. Baik, di sini saya akan jelaskan ketaatan tadi terkait dengan hukum-hukumnya. Jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan itu harus menaati dengan prosedur dari suatu perusahaan tersebut. Ketika kita menaati prosedur pekerjaan tersebut dari suatu perusahaan tersebut, maka dalam suatu kecelakaan menjadi lebih minim dan lebih
tidak terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Habibi Ritonga dengan NPM 2304 105 010 056. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana sikap pekerja yang baik terhadap fasilitas keselamatan kerja? Nah, ada 5 poin. Yang pertama itu menggunakan fasilitas keselamatan sesuai kebutuhan. Salah satu contohnya APD, jalur evakuasi, alat pemadam api ringan, dan kotak P3K. Untuk poin yang kedua, merawat dan menjaga fasilitas agar tetap berfungsi dengan baik. Poin yang ketiga, tidak merusak, mengotak-atik, ataupun menyalahgunakan fasilitas keselamatan. Poin keempat, melaporkan segera jika ada kerusakan, kekurangan, atau kondisi berbahaya di tempat kerja. Poin yang terakhir yaitu poin kelima, ikut serta dalam pelatihan keselamatan agar mengetahui atau paham cara menggunakan fasilitas darurat dengan tepat. Perkenalkan, nama saya Novel Mubarak dengan NPM 2304 1050 157. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari kawan saya tadi. Yang ketiga, apa dampaknya jika pekerja lalai menggunakan APD? Poin yang pertama, pekerja dapat meningkatkan risiko kecelakaan seperti misalnya luka, patah tulang, keracunan, atau terpapar zat lainnya. Yang kedua, cedera serius dapat mengakibatkan cacat permanen atau bahkan kematian. Yang ketiga, dapat mengurangi rasa kepercayaan perusahaan terhadap disiplin pekerja. Yang keempat, perusahaan dapat mengalami kerugian baik dari sisi produksi maupun kompensasi. Dan yang terakhir, potensi sanksi hukum bagi perusahaan dan pekerja jika terbukti melanggar aturan K3. Pesan utama dari pembahasan ini, K3 bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi juga kewajiban setiap pekerja. Gunakan APD sesuai fungsinya, patuhi instruksi kerja, dan rawat fasilitas keselamatan. Lalu, selalu ingat, keselamatan kerja adalah investasi untuk masa depan, bukan sekadar aturan. Dari hasil diskusi kami tadi, dapat kami simpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah kunci utama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Pekerja wajib menaati aturan K3, yaitu dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD dengan benar, serta menjaga fasilitas keselamatan agar selalu siap digunakan. Kelalaian sekecil apapun menimbulkan risiko besar, baik bagi pekerja maupun perusahaan. Ingat, keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tapi juga tanggung jawab individu atau tanggung jawab diri kita sendiri, yaitu dengan disiplin, peduli, dan saling mengingatkan sesama pekerja. Kita bisa menciptakan budaya kerja yang aman, nyaman, dan sehat. Keselamatan kerja adalah investasi untuk masa depan. Utamakan selamat, karena keluarga menanti kita di rumah. Sekian dari presentasi hasil diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.